Baitul Muharram. Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bagian konsumsi dengar Bu? Dengar ya. Biasanya Pak Amin tadi karena bagian konsumsi nggak dengar apa yang saya sampaikan. Karena sudah pada makan tidak ada alasan bagian konsumsi. Sepakat Bu ya? Maksudnya saya biasa kalau saya diundang ceramah, kalau tidak dengar mending saya nggak usah ceramah. Sayang maksudnya itu kan. Apalagi Tanjung Pura sampai Telur, Masya Allah. Di Ramadan itu relatif masih lebih bagus jalannya. Sekarang hujan, Masya Allah ya. Tapi tidak mengurangi semangat saya untuk berangkat. Pertama-tama saya mohon maaf karena akhirnya saya orang. Saya seharusnya diundang sama pengurus masjid atau fondasi kalau bisa soal atau futur jamaah, buka puasa bersama. Namun mohon maaf karena ada kesibukan dan memang di pondok sedang sibuk-sibuk, banyak urusan di pondok yang Masya Allah. Saya sampai jam 6 pun baru saya mandi. Saya sekedar memang sekarang diamanati lagi jadi pimpinan pondok, terus di pengurus yayasan juga, jadi pembangunan dan yang lainnya terus berjalan. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa diterima dan bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk diri saya, kami semuanya yang hadir dan ibu bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kedua, seharusnya yang diundang saat Ali Imron MC, Haji Ali Imron MC, salah satu atau wakil saya hari ini, wakil pimpinan pondok, namun beliau kurang lebih sudah hampir 78 hari sakitnya sakit corona, ciri-ciri corona maksudnya, betul Mas? Di mana-mana sekarang sakitnya masuk corona. Saya yakin kalau seandainya rumah sakit hari ini mereka mau nampung saja, atau umat atau masyarakat yang mau ke rumah sakit saja mungkin tidak murah, betul nggak? Mana sekarang? Saya baru sebulan yang lalu safar atau keluar kota 1 bulan 2 hari ke NTT. Masya Allah. Di NTT yang sakit tidak ada rasanya, tidak merasa, tidak mencium, panas, ngilu, dan macam-macam di mana-mana. Saya bilang kalau seandainya, dan saya sampaikan hari ini kalau seandainya masyarakat semuanya berbondong-bondong ke rumah sakit, maka pemerintah akan lebih susah untuk menangani, betul? Mudah-mudahan kita semuanya di sini dipelihara, menjaga kesehatan kita agar senantiasa melaksanakan berbagai aktivitas, terutama aktivitas ibadah kita dengan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mari patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di Masjid Baitul Muharram ini.
dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Sejak tadi sore persiapan iftar jamaah, sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah, dan hadir berkumpul kita semuanya di majlis ilmu yang secara berjamaah pula. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya atas dorongan atau panggilan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kehadiran kita semuanya bukan karena dorongan atau mendapatkan pujian dari siapapun, atau bukan merupakan sekedar melalaikan atau menghabiskan menggugurkan budaya jauh. Betul Pak? Kehadiran kita bukan sekedar cuma biar kita hadir di hari Asyura rame-rame, bukan. Kalau memang itu yang tadi kita niatkan, mari kita istighfar dan luruskan niat kita bahwa kehadiran kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah, kurang lebih 4 ibadah yang kita lakukan tadi, bagi yang bersedekah, yang infak makanan, yang untuk orang yang iftar jamaah, Allah janji, Allah punya jaminan terhadap mereka, Allah akan balas yang lebih baik daripada mereka yang mereka infakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian harta yang kita miliki Allah perintahkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya memberi makan orang yang iftar, menyantuni anak yatim piatu, dan yang lain sebagainya. Setelah itu melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Tentu balasannya berbeda ketika kita melaksanakan sholat sendiri di rumah. Setelah itu kita makan bersama dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan sholat jamaah, sholat isya secara berjamaah, dan berkumpul dalam majlis ini, yaitu majlis ilmu secara berjamaah. Tentu sekali lagi nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda. Ngaji sendiri di rumah atau taklim sendiri di rumah tentu berbeda pahalanya terhadap kalau kita datang berkumpul di sebuah majlis ilmu ini. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, salam serta selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan ibu bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, umat Islam yang hadir, yang hidup di akhir zaman ini, yang kita semuanya senantiasa bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu bapak semuanya, janganlah kita sebagai orang kikir. Apa kata Rasulullah ketika terhadap orang kikir tersebut? Orang yang kikir sangat sederhana. Ketika mereka menyebut nama saya, mereka enggan mau meningkatkan salawat. Ayat yang sering kita bacakan, ayat yang sering dibacakan oleh para muazzin ketika memulai azan di 5 waktu atau di beberapa waktu yang mungkin biasa mereka lakukan. Ayat itu memerintahkan pada kita semuanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Shollu, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang mengaku beriman, berselawatlah kalian semuanya kepada kekasihku. Ini bahasa saya, kekasihku, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang beriman diperintahkan senantiasa berselawat. Oleh sebab itu ketika kita mendengar namamu disebutkan nama Muhammad, bagi orang yang beriman lisannya akan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli alaihi, dan seterusnya. Ada yang panjang, ada yang pendek, yang jelas kita berselawat. Tidak perlu kita bermasalah, kok ada kok Ustaz kok panjang kali selawatnya, ini kok pendek kali. Yang penting berselawat. Sepakat Pak? Tidak perlu kita bertentangan. Masalah furuk, masalah perbedaan tidak perlu. Yang penting kita berselawat. Yang as-salatu khairun minan naum, dan yang tidak
yang kunut dan yang tidak, yang perlu kita permasalahkan yang tidak pernah datang di masjid. Betul Pak? Ngapain doa yang latih? Contohnya azannya as-salatu khairum minan naum, yang datang satu mungkin anaknya nanti tidak pakai as-salatu khairum minan naum, mohon di pondok saya subuhnya tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Loh, latih, loh kenapa lah begitu? Berperanglah mereka berdua hanya gara-gara as-salatu khairum minan naum. Di pondok kami nanti mungkin bisa saja mau azan di sini, azan awal, azan untuk membangunkan orang sholat malam. Tuh, itu nanti ngapain? Di sana dulu nggak pernah sholat, nggak pernah azan awal, malam, macam-macam. Oh, gara-gara cumanya dulu kita jadi rusak. Jangankan kita satu keluarga dengan keluarga yang lain, anak dengan orang tua bisa jadi permusuhan karena hanya ada perbedaan pendapat. Islam sangat luas, Islam sangat baik, Islam sangat universal dalam urusan-urusan agama. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya karena diminta tadi pagi dari kurang lebih jam 12 kalau salah atau kurang dikit. Saya sedang rapat, Ustaz Ali telepon, malam belum sakit. Dengan suara yang tersayang-sayang, itu tidak stabil. Saat tolong gantikan nanti malam saya disakit dulu, Allah. Saya udah berpikir hujan, tapi sakit dulu. Wali murid saya pula yang undang, bismillah. Saya bilang sampaikan, siapa yang telepon Ustaz, kalau ayahnya nanti sampaikan saya akan hadir. Walaupun mungkin terlambat, karena ada urusan berderet yang saya harus kontrol mereka, pembangunan anak-anak PPL dari Jamiah dan yang lain. Insya Allah saya tetap hadir walaupun terlambat, hadir di tempat ibu bapak semuanya. Kurang lebih ada 3 poin penting yang saya ingin sampaikan pada momentum 10 Muharram pada kesempatan malam hari ini. Bu, ada dek, hari ini hari berapa Bu? Muslimat, akhwat, ibu, ada dek perempuan. Saya biasa ceramah di mana-mana, orang nggak bisa orang ribut. Karena saya selalu tanya, yang paling ngurus dengan Mama Latif, yang di depan. Bukan Mama Latif, yang paling depan. Hari ini hari berapa Kak? 10 apa? 10 Muharram. Apa itu 10? Pada lughatul Arabiyah 10. Apa bahasa Arabnya 10? Oh, Bapak-bapak, apa bahasa Arabnya 10? Yang pertama saya ingin sampaikan sejarah singkat tentang 10 Muharram. 10 Muharram juga dikenal sebagai hari Asyura. Asyura itu adalah artinya 10. Oh, Bapak-bapak sambil hitung. Wahid, Isnain, Thalasa, Arba, Khamsa dan seterusnya. Yang terakhir yang ke-10. Kok kenapa sampai dibilang hari ke-10? Apa keistimewaan 10 Ramadan? Nanti kita bahas. Tapi kalau ada waktunya. Mohon karena sudah lama berbicara. Nah, apa keistimewaannya hari yang ke-10? Hari yang ke-10 itu bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan. Hari ke-10 atau 10 Muharram di setiap tahun Hijriah bagi orang Jawa sebuah hari yang sakral. Betul? Betul Pak? Oh betul. Mohon maaf kalau saya diantar di sini biasa-biasa saja. Saya 9 tahun di Jawa, keliling Pulau Jawa. Di Jawa mana saja, mohon maaf. Istri saya orang Jawa tapi daerahnya tidak tahu Jawa. Bapak mungkin sudah ada di itu. Saya sudah terputus. Saya cuma saudara satu kapal di saat itu. Sekarang tidak tahu lagi saudara saya di Jawa. Sebut Jawa mana saya tahu. Dan ketika hari ke-10 bulan Muharram, maka di Jawa Masya Allah mereka meriah-rayakan begitu mewah dengan berbagai cara dan budaya daerah masing-masing. Mohon maaf, Jawa Timur dengan Jawa Barat mereka menyambut 10 Muharram atau hari Asyura berbeda. Orang Jawa Tengah dengan orang Jawa Timur memeriah-rayakan hari atau hari Asyura ada perbedaan. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang cuma seperti ini, kasih makan, menyantuni anak yatim, salam, sapu kepala dan seterusnya. Ada yang Masya Allah, kalau tapi tidak perlu saya sampaikan, melebihi dari yang biasanya. Ya, sampai ada yang sampai pada ke muslihat atau kesedihan. Mudah-mudahan kita di sini
Amin Allahumma. 10 Muharram 1443 Hijriah. Tanggal 1 Muharramnya tanggal berapa? Ada yang jelapin. Halo, yang jelapin. Sebelah kiri tadi. Sebelah kanan. Tanggal 1 Muharramnya tanggal 1 Muharramnya bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2021. Oke, hari ini hari yang ke-10. Kalau kalender Majelis Hisab dan Ru'yatul Hilal Internasional, hari Muharramnya atau hari Asyura yaitu kemarin sudah. Tapi kalender Indonesia hari Asyura atau 10 Muharram hari ini. Perbedaan pendapat. Pokoknya berapa beda itu urusan mereka. Yang jelas kita imani, kita jalankan niatnya ibadah dengan tuni anak yatim di 10 Muharram, memberi makan, mudah-mudahan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. 10 Muharram memiliki sebuah keistimewaan dan bersejarah tercatat sampai hari ini. 10 Muharram atau hari Asyura, yang Asyura itu artinya Muharram 10 hari ini merupakan hari berkabungnya, hari sedih bagi kelompok Syiah dan sebagian kelompok Sufi. Kalau itu bapak yang belajar sejarah peradaban Islam, maka 10 Muharram adalah hari Karbala. Pernah dengar Pak? Pasti pernah dengar. Kalau ada ustaz yang singgung soal itu. Walaupun ini sensitif. Kalau kita tidak betul-betul paham sejarahnya. Sejarah adanya 10 Muharram terjadi pada tahun 61 Hijriah sampai sekarang 1443 Hijriah. Nanti Bapak menghitung sendiri. Saya kelola menentukannya. Berapa tahun yang lalu sejarah yang sering diungkapkan ketika terjadi di hari Asyura adalah pembunuhan terhadap cucu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Siapa namanya Pak? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dan itu seharusnya bukan hanya orang Syiah dan orang Sufi yang seharusnya berkabung, tapi justru hari ini kita semuanya, dan wajib bagi kita bahwa kita berkabung dan kita berdoa mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu keluarga besarnya termasuk di dalamnya yang akan menikmati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fihi atau fiha abadan. Amin Allahumma. 10 Muharram memiliki sejarah yang sangat bermakna dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu mari senantiasa kita berkorban, mari senantiasa kita menafkahkan sebagian, menginfakkan sebagian harta kita sebagai bentuk kebersamaan kita kepada orang lain. Ayat yang dibacakan oleh Ananda tadi, ayat yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, 104 sampai 107 kalau salah. Ayat itu mengajarkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita mati dalam keadaan mati selain wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kita semuanya kepada tali agama Allah seraya berjamaah. Berjamaah dalam kebaikan, berjamaah dalam melaksanakan sholat, berjamaah dalam melaksanakan berbagai aktivitas duniawi. Karena memang nilai orang yang melaksanakan ibadah secara berjamaah tentu berbeda dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dilaksanakan secara individu. Jelas bagi kita dan tidak ada pertentangan di antara ulama kalau kebaikan itu dilakukan secara berjamaah. Hari ini ibu bapak semuanya saya singgung dikit. Hari ini kenapa umat Kristen, kalau ada yang tetangga-tetangga kita, dan sejarah membuktikan. Hari ini kenapa Paus yang ada di Vatikan, fatwa yang beliau berikan semua umat Kristen dimanapun mereka berada, sami'na wa ata'na. Kita mau Islam ada Pak? Kita mau Islam ada? Yang difatwakan Presiden Indonesia tidak akan mungkin ditaati oleh masyarakat Malaysia. Karena memang hari ini kita hidup berkotak-kotak,
hidup bernegara-negara dibatasi dengan undang-undang internasional tentang teritorial batas negara. Akhirnya umat Islam dengan umat Islam Indonesia dengan Malaysia berperang hanya merebut perbatasan. Apakah itu adalah pola Islam? Tidak. Islam tidak pernah mengenal yang namanya teritorial. Islam tidak pernah mengenal yang namanya batas negara. Tapi Islam mengenal adalah persatuan dan kesatuan umat Islam, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Para ulama bersatu padu sehingga 17 Agustus baru saja kita lewat. Kalaupun bukan perjuangan para ulama, para alim ulama di saat itu, kalaupun bukan secara berjamaah mereka bersatu padu melawan para musuh-musuh atau para penjajah, maka mungkin nonsen, omong kosong kalau bisa hari ini kita cerita kita bisa merdeka atau minimal merayakan 17 Agustus di setiap tahunnya sampai tahun ini merayakan proklamasi kemerdekaan yang ke-70. Walaupun hari ini Bapak semuanya, saya di mana-mana saya sampaikan kita merdeka, tapi masih banyak di antara kita yang belum merdeka. Boleh saja hari ini kita diganggu atas keamanan kita, tapi hari ini juga adanya berbagai peraturan yang dilakukan oleh manusia bisa membuat kita juga umat Islam goyah. Umat Islam hari ini di mana-mana ya Allah dipuji. Saya kemarin di NTT ketika kami mau dimungkin di Sumatera Utara dan di Tanjung Pura, saya telepon langsung, mereka dengan bebas mengumandangkan takbir walaupun tidak ke jalan-jalan. Di masjid-masjid mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil menyambut hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Di daerah minoritas NTT kami dilarang keras, tidak boleh takbir. Sholat Idul Adha tidak boleh, Jumat 2 Jumat sebelumnya tidak boleh, hanya karena berbagai alasan dunia, hanya karena berbagai takut berlebihan terhadap penyakit. Secara akidah bahwa penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu akan datang kepada orang yang beriman dan akan menjadi barometer keimanannya. Kalau dia sabar dalam menjalankan atau menerima ujian itu, maka akan tertinggi derajat keimanannya. Bukan justru semakin datang semakin berat ujian, justru kita semakin jauh dari masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah singkat tentang Muharram tadi. Yang kedua, pesan Muharram bagi kita semuanya adalah mari senantiasa kita berhijrah. Mari senantiasa kita berkomitmen dalam diri kita. Kita sendiri menjadi kepala keluarga, kepala lorong, kepala siapa saja yang diberi amanah kepada kita semuanya, diberi kepercayaan manusia terhadap kita. Kita sebagai pemimpin dalam keluarga, kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin desa dan yang lain-lain dan seterusnya. Mari senantiasa kita evaluasi diri untuk senantiasa berhijrah dari tahun 1442 Hijriah menuju ke tahun 1443 atau bulan Muharram 1443 Hijriah ini. Momentum hari Asyura mengajak kita untuk senantiasa komitmen, bangun komitmen untuk harus lebih baik dalam satu tahun ini dibandingkan dengan satu tahun yang sudah kita lalui. Orang beriman tentu senantiasa ia mengevaluasi diri, bermuhasabah diri. Apakah 1442 Hijriah saya aktif ke masjid dalam melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak? Kalaupun tidak, Allah beri kesempatan masih bisa menghirup udara Allah, menghirup oksigennya secara gratis, mengeluarkan oksigen, mengeluarkan karbohidratnya secara gratis, tidak pernah diminta bayar, betul? Mari kita evaluasi diri. Kalaupun mungkin saja sebelumnya 5 waktu saja kita masih lalai, ibu bapak yang saya cintai, anak kita inginkan, orang tua pasti menginginkan anaknya harus tampil lebih baik daripada dirinya, betul? Tapi orang tua tidak pernah pikir bagaimana saya bisa menjadi uswatun hasanah dalam untuk anak, istri dan keluarga saya, betul? Mohon maaf, ayah saya tadinya dulu ngaji tapi ngajak sebelum ngaji murid-muridnya karena sudah pada berbulu, sudah pada berjenggot, murid-muridnya minum dulu supaya tidak ada rasa malu, betul? Kalau udah minum setengah mabuk hilang rasa malunya, baru diajari ngaji.
Hari ini dari 14 murid ada 9 yang jadi imam masjid. Nah, ketika di saat itu pemahamannya seperti itu, guru ngaji tidak pernah sholat. Kenapa? Minum dulu, minum baru misalnya ngajar murid-muridnya yang sudah berjenggot. Ketika saya pulang dari pondok pesantren sampaikan, ketuk hatinya. Bagaimana sedihnya seorang anak yang melihat orang tuanya harus digeret oleh pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan dalam nerakanya Allah. Sementara orang tua berkorban untuk anaknya sampai anaknya jadi. Nah, kalau bisa kalian menjadi orang, betul apa orang tua? Kalian harus bisa menjadi orang. Tapi orang tua tidak pernah memikirkan dirinya. Hanya memikirkan orang tuanya, berbagai pengorbanan yang dia lakukan, berbagai upaya walaupun siang malam tidak pernah istirahat, asal anaknya tidak pernah susah. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana nasibnya di yaumul qiyamah nanti. Oleh sebab itu mari kita muhasabah diri. Kita yang hari ini, saya yang sudah baru 37 tahun, ibu bapak yang layak menjadi orang tua saya 60-70, ayo bermuhasabah diri. Manfaatkan, maksimalkan waktunya, sisa-sisa umur atau bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Mumpung di bulan Muharram 1443 Hijriah ini, mari kita memperbaiki diri. Mari kita dekatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita aja untuk memakmurkan Masjid Baitul Muharram ini. Di sisa-sisa umur kita, mudah-mudahan sisa umur kita lebih baik daripada yang sudah Allah berikan sepanjang hidup kita. Kalaupun 60, nanti 70 Allah panggil, berarti cuma hanya 10 tahun yang Allah berikan pada kita semuanya. Sementara 60 tahun yang lalu mungkin kita terlena dengan kehidupan atau tipu daya kehidupan di dunia, bersaing dengan berbagai cara untuk mendapatkan kehidupan dunia. Kita tidak sadar bahwa di hadapan Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Allah akan minta, Allah akan tunjukkan ini loh amalan-amalan ibu bapak, amalan-amalan hamba. Wahai kalian semuanya, inilah amalan kalian ketika kalian hidup di dunia. Oleh sebab itu kami selaku anak, siapapun yang punya anak, pasti mereka akan menginginkan bagaimana mereka dan orang tuanya bisa menikmati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha atau fihi abadan. Mari kita komitmen merubah pola hidup kita. Kalaupun 30, 40 sampai 60 tahun yang lalu hanya dunia yang kita inginkan, dunia tidak akan bisa. Ketika kita mengejar dunia, maka akhirat tidak akan pernah bisa ikut kita. Yakin bahwa ketika akhirat yang kita kejar, maka dunia akan dengan sendirinya akan mengikuti kita. Manusia tidak akan bosan dengan berbagai kemewahan dunia atau kenikmatan kelezatan dunia. Tapi ketika dia menikmati kenikmatan akhirat, maka dunia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita pahami, mari kita dalami sejarah-sejarah hari Asyura, hari 10 Muharram. Di dalamnya termasuk disunnahkan bagi yang yakin 9 dan 10, maka mereka melaksanakan saum Asyura atau saum Muharram di tanggal 9 dan tanggal yang ke-10. Bagi yang para umat atau manusia, umat Islam pada umumnya, rata-rata mereka puasa pada bulan atau pada hari yang ke-10 Muharram. Mudah-mudahan perintah atau apa yang kita lakukan selama di bulan Muharram ini, kita mendapatkan ganjaran atau balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yu'afini ni'amahu wa yuqaddimu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر أمورنا ولا تؤسر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنزل المسلمين اللهم أنزل المؤمنين في بلاد العراق وفي بلاد أفغانستان وفي بلاد لبنان وفي بلاد الروهينيا وفي بلاد الأوهيغورتشينا وفي بلاد فلسطين ومسجد الأقصى خاصة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وخصوصا في إندونيسيا وخصوصا